Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara. Harapan dan doa saya, kita semua dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mengkhususkan waktu. Kita hayati lagi jalan hidup kita. Mari kita berada di dalam saat teduh. Allahku, sungguh aku bersyukur, berterima kasih. Allahku yang kusembah adalah Allah yang beserta di hidup kami. Di saat ini ketika kami diperhadapkan dengan pandemi dan juga kerumitan-kerumitan yang lain. Kami umat-Mu, kami datang, kami memohon berkat Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Dalam sabda yang kami terima, yang kami gumuli. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mungkin pernah punya pengalaman sebagai orang tua. Ketika kita pulang ke rumah, kita panggil nama anak kita satu persatu, tidak ada yang menjawab. Padahal kita tahu mereka ada di rumah. Sebagai orang tua pasti kita akan muncul pertanyaan. Ada apa ini? Atau mereka sedang mengalami apa? Lalu kemudian kita mendapati mereka sedang sembunyi, entah itu di dalam lemari atau di bawah tempat tidur atau di sebuah tempat yang menurut mereka aman, tidak terlihat. Setelah kemudian sebagai orang tua kita coba bertanya, kita tahu ternyata anak kita tidak melakukan apa yang sudah kita perintahkan. Sembunyi yang dilakukan ini adalah sebagai sebuah bentuk mereka tidak mampu menghadapi rasa sesal, penyesalan. Jadi mereka merasa terkejar-kejar. Atau juga mungkin sebagai seorang mahasiswa, mahasiswi, pelajar, kita pernah mengalami hal seperti itu. Sudah diberi kelonggaran waktu untuk segera menyelesaikan, mengirim tugas makalah, tapi kita tunda. Bukan karena kita tidak mampu mengerjakannya, tapi karena kita asik bermain. Sehingga akhirnya ketika sudah sampai pada batas waktunya, kita bingung. Kita mencoba untuk bertanya ke sana kemari, bagaimana ini? Kita berpikir, waduh nanti gak keluar nilai, bagaimana nanti kalau orang tuaku tahu bahwa ternyata tidak ada nilai bukan karena saya tidak bisa, tapi karena sebagai mahasiswa kita asik bukan pada studi tapi pada hal-hal yang lain. Atau mungkin juga di pekerjaan. Kita pernah melakukan satu pelanggaran kecil. Dan kita tahu bahwa pelanggaran itu berdampak. Kita bisa dikeluarkan. Kita bisa dikenakan PHK. Kita berpikir, wah bagaimana ini menyelesaikannya. Padahal saya masih butuh pekerjaan ini dan sebagainya. Tidak enak dikejar oleh rasa bersalah. Yang ada adalah ketakutan, tidak ada keberanian dan hidup jauh dari kebahagiaan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca kitab Kejadian pasal 32 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya
lembu sapi dan ontanya menjadi dua pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah, nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya." Ayat ini memperlihatkan bahwa Yakub pada saat itu sedang diliput rasa bersalah, sehingga akhirnya dia merasakan ketakutan atas apa yang telah dia lakukan kepada kakaknya Esau. Sehingga perjumpaan yang telah direncanakan untuk bisa berjumpa kepada Esau menjadi tidak berjalan dengan baik. Kita melihat di sini keresahan, kegalauan yang dialami oleh Yakub. Di ayat yang ke-7 sangat nampak sekali takut dan sesak hati. Sebuah gambaran, kalau saya mengatakan galaunya sudah tingkat dewa. Mungkin senyum pun sudah sangat sulit terlihat. Nah, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh Yakub, yaitu adalah datang kepada Allah dalam doa. Kita tentu mempunyai banyak pilihan ketika dalam kesesakan, dalam kegalauan. Ketika kita merasa dikejar-kejar, rasa takut, semakin kita berlari sebenarnya itu akan merugikan, menyusahkan kita, menghabiskan banyak energi. Apa yang dilakukan oleh Yakub ini sebuah contoh yang layak untuk kita teladani, kita ikuti. Rasa sesal, rasa bersalah tidak perlu kita hindari. Tapi mari kita segera datang kepada Tuhan. Kita ungkapkan, kita memohon belas kasihannya, memohon ampunannya, dan kita juga berani untuk menyesalinya. Menyesal atas apa yang kita lakukan. Jadi mari kita tidak lari menjauh. Atau bahkan mungkin malah kita mencari cara-cara yang salah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah kita hadapi. Sehingga akhirnya yang terjadi bukannya selesai, tapi malah bubrah, semakin runyam. Sebagai manusia, saya, panjenengan, kita semua bisa mengalami hal yang sama dialami oleh Yakub. Dikejar-kejar rasa salah, galau, dan galaunya tingkat dewa. Nah, oleh karena itu, untuk menghadapi semua itu, kita hadapi, kita masuk di dalam doa, berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Allahku, kami mengakui, kami ini manusia yang rapuh. Sehingga dalam tindakan, dalam perjalanan hidup kami, sangat mungkin kami melakukan suatu hal yang menyebabkan kami ketakutan, dikejar-kejar oleh rasa salah, rasa sesal, dan sangat menekan hidup kami, sehingga kami pun kesulitan untuk tertawa bahagia. Terima kasih
Kami boleh belajar dari Yakub yang pernah mengalami kerumitan hidup, dikejar-kejar oleh rasa sesal, rasa salah. Belajar Yakub yang memilih untuk masuk di dalam doa. Kami pilih ini ya Tuhan. Kami sadar kami manusia yang rapuh. Dan kami tidak ingin terus-menerus diliputi oleh ketakutan yang membuat kami tidak bahagia. Kami masuk di dalam doa. Kami mohon penyertaan dan berkat Tuhan. Sebagaimana Tuhan menyertai memampukan Yakub, kami pun juga yakin Tuhan Allah menyertai memampukan kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.